Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah berikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang wajibnya beriman, tentang kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, dan bahwasanya kedekatan Allah tidaklah bertentangan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, pembahasan yang baru, yaitu tentang wajibnya beriman bahwasanya Al-Quran ini merupakan kalamullah, merupakan firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ucapannya makhluk. Ini satu hal yang hendaknya diimani oleh seorang muslim, bahkan ini merupakan keimanan dia kepada kitab-kitab Allah. Di antara rukun iman yang 6 ada iman kepada kitabullah. Salah satu bentuk iman kepada kitabullah atau kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kita beriman bahwa kitabullah ini merupakan firman Allah, merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah, tapi ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, mari kita baca apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Sebelum kita membaca syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan, qala rahimahullahu ta'ala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faslun, pasal, wa minal imani billahi wa kutubihi al-imanu bi annal qur'ana kalamullah. Dan termasuk keimanan kepada Allah dan kitabnya. Jadi pembahasan ini merupakan pembahasan dua rukun iman, yakni iman kepada Allah dan juga iman kepada kitab-kitab Allah. Dan termasuk iman kepada Allah dan kepada kitab-kitabnya, al-imanu bi annal qur'ana kalamullah, yaitu beriman bahwasanya Al-Quran ini merupakan kalamullah, merupakan ucapannya Allah, merupakan firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, firman itu ucapan. Ya, kalau saya tidak salah firman itu dari bahasa Turki. Ini ketika seorang raja atau orang yang memiliki kedudukan dia mengeluarkan sebuah ucapan, nah itu disebut firman. Ya, kemudian diadopsi dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ya. Jadi ucapan yang disandarkan kepada Allah disebut firman. Ya. Sehingga Al-Quran ini merupakan kalamullah, ya, merupakan firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Munazzalun ghairu makhluk. Ya. Dan dia diturunkan dan bukan makhluk. Bukan makhluk. Artinya Al-Quran itu bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah lah Al-Quran itu berasal, dan kepadanya lah Al-Quran itu akan kembali. Jadi kalau Al-Quran itu berasal dari Allah, ya ini paham kita ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbicara, Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman. Adapun ya'ud, kepada Allah lah kembali, ya, sebagian ulama mengatakan maknanya bahwa nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan ditarik kembali, diangkat kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa anna Allah takallama bihi haqiqatan.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Qur'an atau berbicara ya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Qur'an tersebut secara hakikatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya ketika memfirmankan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berbicara secara hakikatnya. Qala wa anna hadzal Qur'an alladzi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah la kalamu ghairihi. Dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah benar-benar kalamullah, merupakan firman Allah ya secara hakikat ya, la kalamu ghairihi, bukan ucapan yang selain Allah. Bukan ucapan Jibril, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wala yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah au ibaratun. Maka tidak boleh ya memutlakkan, mengatakan bahwa Al-Qur'an ini merupakan hikayat dari kalamullah, perumpamaan dari kalamullah. Jadi ada sebagian, nanti insya Allah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ada sebagian aliran dalam Islam yang mereka tidaklah mengatakan Al-Quran itu sebagai ucapan Allah, tapi sebagai perumpamaan, ya, atau bahasanya mereka hikayat, penghikayatan dari firman Allah. Au ibaratun, atau mereka menganggap bahwa Al-Quran itu sebagai ibarat dari kalamullah. Jadi bukan kalamullah, tapi ibarat atau hikayat dari kalamullah, perumpamaan dari kalamullah. Jadi Al-Quran menurut mereka bukan kalamullah, tapi ibarat dari kalamullah atau hikayat dari kalamullah. Kalau yang mengatakan hikayat dari kalamullah, ya ini dari golongan Kullabiyah, pengikut Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Mereka mengatakan, ya pengikutnya Abdullah ibn Kullab ini mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan hikayat dari kalamullah. Jadi mereka tidak mengatakan Al-Quran itu kalamullah, tapi apa? Hikayat dari kalamullah. Adapun yang mengatakan bahwa Al-Quran ini ibarah an kalamillah, ini adalah pendapatnya Asy'ariyah. Pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Baik. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah secara hakikat, bukan ya hikayat dari kalamullah atau ibarat dari kalamullah. Bal idza qara'ahu an-nasu aw katabuhu fi masahib lam yakhruj bidzalika an ay yakuna kalamullah ta'ala haqiqatan. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, apabila seorang manusia membaca Al-Quran atau ketika dia menuliskan Al-Quran tersebut di mushaf, maka tidaklah keluar Al-Quran ya sebagai kalamullah secara hakikat. Tidaklah mengeluarkan Al-Quran ketika dia menuliskan Al-Quran itu dalam mushaf. Kemudian ketika dia membaca Al-Quran tersebut, maka tidaklah keluar Al-Quran itu dari kalamullah. Dia tetap menjadi kalamullah. Apa yang kita baca adalah kalamullah, apa yang kita tuliskan adalah kalamullah secara hakikat. Ya. Sekali lagi, apa yang kita baca itu adalah kalamullah, dan apa yang kita tuliskan dalam mushaf ini juga kalamullah secara hakikat. Ya. Bukan makhluk, ya, dan bukan ucapan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tetap katakan bahwa apa yang kita baca adalah kalamullah? Kenapa kita tetapkan bahwa yang kita tulis adalah kalamullah? Fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an, la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Ya, karena sesungguhnya al-kalam atau ucapan itu disandarkan secara hakikat kepada orang yang mengatakannya pertama kali, atau kepada yang pertama kali mengucapkannya. Ya, yang pertama kali berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan ini adalah kalamullah. Inilah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ucapannya Allah Subhanahu wa taala.
La ila man qalahu muballighan muaddiyan. Ya, tidaklah kemudian disandarkan kepada orang yang hanya menyampaikan atau orang yang hanya membawakan. Ya, ketika saya misalnya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Maka qul huwallahu ahad ini ucapan saya atau ucapannya Allah Subhanahu wa taala? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ucapan tersebut disandarkan pertama kali ya secara hakikat kepada orang yang pertama kali mengucapkan. Ketika saya membaca ayat kursi, ada nggak yang mengatakan, oh itu ucapan kamu? Tidak, orang akan mengatakan ini kalamullah. Ya, ini adalah kalamullah. Kenapa? Karena ucapan tersebut disandarkan kepada orang yang pertama kali atau kepada yang pertama kali. Ya, kita menjauhi ucapan orang ya, karena Allah bukan orang ya. Karena ucapan tersebut pertama kali disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan, bukan kepada orang yang hanya menyampaikan, membacakan atau membawakan ucapan tersebut. Wa huwa kalamullah. Maka Al-Qur'an itu merupakan kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Hurufuhu wa ma'anihi. Huruf-hurufnya demikian juga makna-maknanya. Laisa kalamullah al-hurufa dunal ma'ani. Dan bukanlah kalamullah itu hanya sekedar huruf-huruf saja tanpa makna, walal ma'ani dunal huruf. Dan bukan juga makna-makna tanpa huruf, bukan hanya makna-makna tanpa huruf. Jadi huruf dan maknanya itu semua adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi akidahnya Ahlussunnati wal Jamaah, berbeda dengan apa yang dipahami oleh Al-Kullabiyah dan Al-Asy'ariyah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Al-Qur'an itu secara hakikatan, ya, secara hakikat, baik huruf dan maknanya semuanya merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Al-Kullabiyah, mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu hikayat an kalamillah. Hikayat an kalamillah. Hikayat dari kalamullah, bukan kalamullah tapi hikayat. Atau dengan istilah yang lain yang dipakai oleh Al-Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an ibaratun an kalamillah, ibarat dari kalamullah. Baik. Kemudian kita bacakan syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala hafizahullahu ta'ala min usulil iman al-imanu billahi wal imanu bikutubihi kama sabaqa. Termasuk prinsip keimanan adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab-kitabnya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Jadi di awal Aqidah Al-Wasithiyah, ya, beliau telah menyebutkan tentang rukun iman yang 6. Di antara rukun iman yang 6 ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril ketika dia bertanya kepada Nabi SAW tentang apa itu iman, maka kemudian Nabi SAW mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadarihi khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Sehingga di antara rukun iman itu adalah iman kepada Allah dan iman kepada kitab-kitabnya. Qala wa yadkhulu fi hadainil aslaini al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah. Dan masuk ke dalam dua pembahasan atau dua prinsip keimanan, yang iman kepada Allah dan iman kepada kitabnya, yaitu beriman bahwa Quran itu merupakan kalamullah. Merupakan kalamullah. Jadi kita beriman bahwa Al-Quran ini merupakan kalamullah. Fal imanu billahi azza wa jal yatadhammanul imana bisifatih. Nah, apa kaitannya kita beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah? Apa kaitannya dengan iman kepada Allah? Keterkaitannya kata beliau, fal imanu billahi azza wa jal yatadhammanul imana bisifatih. Ya. Maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini mengandung keimanan. Jadi kita beriman kepada sifat-sifat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang
agung, memiliki sifat-sifat yang mulia. Ini adalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara sifat Allah, wa kalamuhu min sifatihi, dan kalamullah ini merupakan sifat Allah. Jadi keterkaitannya dengan keimanan kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Kemudian apa yang terkandung dalam iman kepada Allah adalah beriman kepada sifatnya. Dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Baik. Naam. Qala wa kalamuhu min sifatihi fa inna Allah ta'ala mausufun bi annahu yatakallamu bima syaa. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat kalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Idza syaa, Allah Subhanahu wa taala berbicara apabila Dia menginginkannya. Lam yazal wa la yazalu yatakallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dan akan terus berfirman. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berfirman. Wa kalamuhu la yanfad, dan kalamnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan musnah, tidak akan habis. Wa na'ul kalami fi haqqihi azaliyun abadi, dan jenis kalam pada hak Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya azali dan abadi. Ini selama-lamanya. Ya, sejak dulu sampai selama-lamanya sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat kalam selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa mufradatuhu la tazalu taqa'u syai'an fa syai'an hasba hikmatihi ta'ala. Ya. Adapun setiap kata-kata atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini akan terus-menerus terjadi sedikit demi sedikit sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat kalam ini tidaklah dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ya, jadi ini keterkaitan iman bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah dengan iman kepada Allah. Ya, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini disifati dengan sifat al-kalam. Allah memiliki sifat al-kalam. Ya. Kemudian kata beliau, keterkaitannya dengan pembahasan kita, wa min kalamihi al-Qur'an al-azim alladhi huwa a'zamu kutubihi fa huwa dakhilun fil imani bi kutubihi dukhulan awwaliyan. Maka di antara kalamullah itu adalah Al-Qur'anul Azim. Di antara ya ucapannya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Azim. Alladzi huwa a'zamu kutubih. Di mana Al-Qur'an ini merupakan kitab Allah yang paling agung. Al-Qur'an merupakan kitab Allah yang paling agung. Allah memiliki beberapa kitab. Yang paling agungnya adalah Al-Qur'an. Fahuwa dakhilun fil imani bi kutubihi dukhulan awwaliyan. Oleh karena itulah ya, beriman bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah ini masuk ke dalam pembahasan iman kepada Al-Qur'an, kepada kitab Allah dukhulan awwaliyan. Ya, secara apa? Otomatis. Ya, artinya apa? Ketika kita beriman bahwa di antara kalamullah yang Al-Qur'anul Azim, maka apa? Termasuk keimanan kepada kitab-kitab Allah. Masuk dia ke dalam pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi dia selain masuk ke dalam iman kepada Allah, dia juga masuk ke dalam pembahasan iman kepada kitab Allah. Qala wa huwa munazzalun minhu subhanahu fa huwa takallama bihi wa anzalahu ala rusulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatakan Al-Quran tersebut. Allah lah yang berfirman. Kemudian Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fahuwa munazzalun ghairu makhluk. Maka Al-Quran itu diturunkan dan dia bukan makhluk. Ya. Jadi dia bukan seperti yang yang dipahami oleh orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi Allah yang menciptakan Al-Quran. Kemudian Allah turunkan kepada Nabi-Nya SAW. Bukan Allah yang berbicara. Allah ciptakan Al-Quran itu, lalu Allah turunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam.
Ini pemahamannya Al-Jahmiyah. Nanti insya Allah akan beliau jelaskan dengan lebih terperinci. Al-Jahmiyah berpemahaman bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Al-Quran bukan kalamullah, tapi dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran ghairu makhluk, bukan makhluk. Ya. Qala li'annahu sifatun min sifatih. Karena Al-Quran itu merupakan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kalamullah. Ya, sifat kalam ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita katakan Al-Quran itu adalah makhluk, berarti ya dia bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah. Ya. Adafahu ila nafsihi idafatas sifati ila mausufiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyandarkan kepada dirinya, yakni Al-Quran ini telah disandarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kepada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, idafatus sifati ila mausufiha, ya, jadi dengan penyandaran sifat kepada yang disifati. Ya, Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila salah seorang di antara kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepada engkau, maka berilah perlindungan kepadanya sampai dia ya mendengar kalamullah, mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandarkan kalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan penyandaran idafatus sifati ila mausufiha. Ya, penyandaran sifat kepada yang disifati. Wa sifatuhu ghairu makhluqah. Dan sifat Allah tentu bukan makhluk. Enggak mungkin sifat Allah itu merupakan makhluk. Fa kalamuhu ghairu makhluk. Maka dengan demikian kalamullah ini bukanlah makhluk. Ya, bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah, tapi dia merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waqad khalafa fi hadza tawaifun dzakara Syekh rahimahullahu huna maqalata ba'dihim. Dan sungguh telah menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini beberapa taifah, beberapa golongan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apa yang menjadi pendapat mereka tentang Al-Qur'an. Baik, beliau akan menyebutkan setidaknya ada empat pendapat yang menyimpang dari apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang berkenaan dengan keyakinan terhadap Al-Quran kalamullah. Ya. Yang pertama adalah orang-orang Jahmiyah yang mereka menafikan sifat kalam bagi Allah dan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian yang kedua adalah Al-Kullabiyah yang berpendapat bahwa Al-Quran ini merupakan hikayah dari kalamillah. Kemudian yang ketiga ya kelompok Al-Asy'ariyah yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan ibaratun an kalamillah, ibarat dari kalamullah. Dan yang terakhir Al-Mu'tazilah ya, yang di mana mereka mengatakan bahwa Al-Quran innal kalamullah al-hurufu dunal ma'ani. Ya, bahwa kalamullah itu adalah hurufnya bukan maknanya. Baik, ini adalah ucapannya Mu'tazilah. Bagaimana perinciannya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala, dan juga nanti kita akan jelaskan bagaimana mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ya yang ditetapkan dalam permasalahan ini yang kemudian diselisihi oleh firqah-firqah yang sesat. Baik, nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali ya di waktu yang sama biiznillah taala. Nakif ilahuna, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.